بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa faqihna fid din. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ayuhal ikhwah, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa dan kaum muslimin semuanya yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menerapkan yang menjadi rukun dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu meyakini bahwasanya kenikmatan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lisan senantiasa menyebut, menyanjung kepada Allah Tabaraka wa taala yang telah mencurahkan segalanya kepada kita, dan kita gunakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada jalan-jalan yang diridhoinya, pada jalan-jalan yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa taala. Ayyuhal ikhwah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita dari tadabbur kita, renungan kita melalui firman-firman Allah Tabaraka wa taala, ya, tafsir As-Sa'di yang ditulis oleh beliau Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Dan kita kembali yaitu meneruskan pelajaran kita dari surat Adz-Dzariyat, surat Adz-Dzariyat yang kemarin kita telah pelajari bersama, yaitu sampai pada ayat yang ke-46. Ayat yang ke-46 kemarin sudah kita baca bersama tafsir yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami, ya, untuk merenungi firman-firman-Nya dan menambahkan keberkahan kepada kita semuanya.
Taib, insyaallah taala segera akan kita lanjutkan, yaitu ayat yang ke-47. Ayat yang ke-47. Silahkan dibuka tafsirnya ya, atau mushafnya. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-samaa'a banaynaha bi'aydin wa inna lamusi'un. Wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر Inni lakum minhu nadhirum mubin. Ya, insyaallah beberapa ayat ini kita akan pelajari untuk malam hari ini. Kita mulai dari ayat yang ke-47, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, was-samaa'a banaynaha bi'aydin wa inna lamusi'un. Was-samaa'a banaynaha, dan langit-langit tersebut kami bangun, kami tinggikan ya, bi'aydin dengan kekuatan, wa inna lamusi'un, dan kami benar-benar meluaskannya. Wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Wal arda farashnaha, dan bumi farashnaha ay basatna, bumi kami bentangkan. Fa ni'mal mahidun, dan kami adalah sebaik-baiknya yang menghamparkan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini. Wa min kulli syai'in, dan segala sesuatu, khalaqna zawjaini, kami ciptakan berpasang-pasangan. La'allakum tadhakkarun, supaya kalian mengambil peringatan, supaya kalian mengambil peringatan. Fafirru ilallah, maka larilah kalian kepada Allah, larilah kalian mendekat kepada Allah. Inni lakum minhu nadhirum mubin, sesungguhnya saya lakum, bagi kalian adalah merupakan pemberi peringatan yang nyata. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar, wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar, dan janganlah kalian jadikan bersama Allah ilahan akhar, sesembahan yang lain, Tuhan yang lain. Inni lakum minhu nadhirum mubin, sesungguhnya saya bagi kalian darinya nadhirun mubin, adalah merupakan pemberi peringatan yang nyata, yang jelas. Ayuhal ikhwah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita baca keterangan yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala berkenaan dengan
ayat-ayat yang kita baca tadi. Kita mulai dari ayat yang ke-47. Qala al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala, yaqulu ta'ala mubayyinan liqudratihi. Ya. Yaqulu ta'ala mubayyinan liqudratihi. Allah Ta'ala berfirman mubayyinan dalam rangka menjelaskan liqudratihi al-'azimah, terhadap kekuasaannya, kemampuannya yang besar. Ya, ini sering yaitu digambarkan, dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam banyak firman-Nya tentang kudrah Allah Ta'ala yang maha besar. Ya, kita dikenalkan, para hamba ini, kita semuanya dikenalkan kepada kudrah Allah Tabaraka wa Ta'ala, dikenalkannya kita kepada nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang sempurna, supaya kita apa? Supaya kita ini menjadi tahu, menjadi kenal siapa Allah Tabaraka wa Ta'ala, Tuhan kita itu. Ya. Karena kita ini jahil, ya. Kita manusia ini jahil, banyak yang tidak kita ketahui, terutama tentang hal-hal yang ghaib, apalagi tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau Allah Azza wa Jalla tidak mengenalkan siapa dirinya kepada kita, maka kita tidak akan bisa mengenalnya dengan baik. Karena itulah, ya, kalau kita membaca ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran, maka kita akan banyak kita jumpai di sana bagaimana Allah Ta'ala itu mengenalkan dirinya kepada kita, supaya kita itu pada ngerti, ya, supaya kita itu pada paham bahwasanya kita itu hamba. Kita punya Allah Tabaraka wa Ta'ala, Tuhan kita Sang Pencipta Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang memiliki nama-nama yang sempurna, sifat-sifat yang sempurna, memiliki kekuasaan yang besar, memiliki kekuatan yang besar, ya. Sehingga dengan demikian apa? Kalau kita sudah tahu itu, kalau kita sudah paham itu, arahnya kemana? Arahnya kita akan mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, lahir dan batin, ya. Arahnya adalah kita akan paham posisi kita ini kawula, hamba, maka kita akan taat kepada Sang Pencipta, Tuhan kita, Rabb semesta alam. Makanya kalau hamba itu tidak kenal sama Sang Pencipta Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan tersesat. Dia akan tersesat. Dia ciptaan Allah, dia makhluk Allah, tapi di dalam hatinya tidak ada penghambaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapa di alam ini yang bukan hamba Allah, yang bukan makhluk Allah? Semuanya adalah makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tetapi, ya, tidak banyak di antara makhluk atau hamba itu yang benar-benar di dalam hatinya itu ada penghambaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga apa? Orang itu akhirnya sakarpe dewe kalau tidak itu kenal siapa Rabb Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tidak ada akhirnya di dalam jiwa dan hatinya penghambaan kepada Allah. Sehingga nanti kalau tidak ada penghambaan kepada Rabb Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatinya, di dalam dirinya, maka nanti akan menjadi hamba yang lain. Akan menjadi hamba yang lain. Bukan menjadi hamba Allah, tetapi akan nanti menjadi hamba sesama makhluk yang lain. Akhirnya menuhankan kepada, yaitu hawa nafsunya, menuhankan kepada apa-apa yang ada di sekitarnya. Karena insting manusia itu nanti akan dia itu beribadah, akan menyembah, tapi jalur mana dan kepada siapa dia menghambakan diri dan menyembah ini,
Maka disinilah Allah Taala menjelaskan tentang kudrahnya yang agung ini, yang besar ini, supaya hamba itu pada ngerti, ya. Semuanya agar paham bahwasanya kewajiban kalian nanti adalah supaya hanya mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala saja, bukan yang lain. Was-samaa'a banainaha, was-sama', dan langit, ya. Bukan langit-langit rumah, langit-langit yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dalam bentuk jamak, karena langit ada 7. Was-samaa'a banainaha, ya. Dan langit-langit, banainaha ay khalaqnaha, kami ciptakan, kami bangun. Wa atqannaha, ya, kami perkuat bangunannya itu, penciptaannya itu kami teguhkan. Wa ja'alna laha saqfan lil ard, dan kami jadikan itu sebagai atap bagi penduduk bumi. Ini menjadi atap yang besar bagi kita semuanya, bagi manusia, bagi jin, bagi tanaman, bagi yang lainnya, ya, hewan ternak dan yang semisalnya, ya. Langit ini menjadi atap bagi makhluk ini semuanya. Wa ma 'alaiha, dan apa yang ada di atasnya. Bi aidin, was samaa'a banainaha bi aidin, dan langit itu kami bangun, kami ciptakan, kami teguhkan, bi aidin ai bi quwwatin wa qudratin azimah, dengan kekuatan, dengan kemampuan yang besar, dengan kudrah Allah yang besar. Bagaimana tidak, ya? Siapa yang menciptakan langit yang besar ini tanpa adanya tiang? Bi ghairi amadin tarawnaha, tanpa adanya tiang yang menyangga langit itu, tapi bisa teguh, bisa kokoh, tidak runtuh. Itu menunjukkan bahwasanya yang menciptakan itu maha kuat dan sempurna kekuatannya. Wa inna lamusi'un, dan kami benar-benar meluaskan, ya, melapangkan, meluaskan. Li arja'iha wa ankhaiha, kami luaskan penjuru-penjurunya, sudut-sudutnya itu, ya, dibuat luas oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa inna lamusi'un aidan ala ibadina, dan demikian juga kata beliau rahimallahu ta'ala, wa inna lamusi'un, kami juga melapangkan, aidan demikian pula, ala ibadina birrizqi, atas para hamba kami dengan ar-rizqi, ya, di samping makna bahwasanya kami melapangkan, meluaskan langit tersebut yang kami bangun itu, yang dibangun oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kami, kata Allah, juga melapangkan bagi para hamba rizkinya yang mencukupkan mereka, sehingga mereka tidak kekurangan dalam kehidupan mereka itu. Alladzi ma taraka dabatan fi mahamihi al-kifar, yang Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak meninggalkan satu binatang melata, dabah, binatang yang merayap di permukaan bumi ini, yang termasuk, ya, makhluk yang lainnya yang ada di permukaan bumi ini, yang ada di relung bumi yang dalam, relung bumi yang jauh, di mana jauhnya seberapa hanya Allah yang tahu. Tapi bila mana ada, itu adalah ciptaan Allah, ya, yang hidup, maka Allah yang tanggung rizkinya, dan Allah sampaikan kepada dia itu rizkinya, kebutuhannya.
walujatil bihar, dan juga yang ada di dasar lautan yang paling dalam. Di situ ada hewan-hewan, ada makhluk-makhluk Allah tabaraka wa taala yang diberi kehidupan oleh Allah, ditanggung rezekinya oleh Allah tabaraka wa taala. Ya. Manusia mungkin belum sampai melihatnya, ya, belum pernah bertemu dengannya, belum pernah menemukannya, tapi Allah Maha tahu di mana letaknya, ya, kapan harusnya ini sampai makanan kepada dia, ya. Allah Maha tahu semuanya, dan Allah yang menanggung rizki mereka semuanya. Wa aqtaril alamil aluluwi sufla, dan juga seluruh penjuru alam, makhluk-makhluk yang ada di seluruh penjuru alam ini, baik yang atas ataupun yang bawah. Ada makhluk yang di bagian atas dan ada makhluk-makhluk yang ada di bagian bawah. Semuanya dalam kekuasaan Allah tabaraka wa taala, dalam tanggungan Allah tabaraka wa taala rizkinya. Illa, kecuali wa awsala ilaiha minar rizki, Allah akan sampaikan kepadanya rizkinya, ma yakfiha, apa yang mencukupkannya, wa saqa ilaiha minal ihsan, dan Allah taala akan giring kepada makhluk itu, ya, ma wasaqa ilayil ihsan, dan Allah taala akan sampaikan kebaikan itu, kebutuhan dia itu, mayukniha, apa-apa yang mencukupkan, apa-apa yang mencukupkan kebutuhan dia itu, sehingga kita tidak perlu kita ini khawatir bahwasanya kita tidak kebagian rizki, ya, bahwasanya rizki kita akan mandek, bahwasanya rizki kita itu akan tercegah. Selama kita ini masih hidup, kita masih akan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi hamba-hamba yang yaitu taat, beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, jangan khawatir kalau rizkinya itu tidak akan disampaikan oleh Allah. Hamba yang bermaksiat saja, yang kufur, yang durhaka, mereka diberi, yaitu kebutuhan hidup mereka cukup. Bagaimana mungkin hamba yang taat, yang manut, yang patuh, kemudian dia malah bersangka yang buruk kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Tidak selayaknya. Justru kita harus berbaik sangka kepada Allah, ya, bahwasanya selagi kita masih hidup, kita tetap akan mendapatkan rizki itu. Dari mana asalnya, ya, kapan waktunya, kita tidak menduga-duganya. Inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizquha. Sesungguhnya jiwa itu tidak akan mati kecuali kalau sudah sempurna rizkinya, ya. Artinya apa? Orang itu akan mati kalau rizkinya itu, jatah rizkinya wis entek, udah habis, maka dia akan mati, ya. Kalau jatah rizkinya masih ada, maka dia akan hidup, walaupun itu mungkin seteguk air, segelas susu, ya. Kalau memang belum waktunya dia itu mati, maka masih akan sampai kepada, yaitu dia itu masih akan sampai, ya. Pasti akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada kisah, ya, seorang yang dia itu kecemplung sumur, ya. Kemudian dia teriak-teriak minta tolong sama orang-orang, mungkin ya ada orang-orang yang di sekitar situ, dia minta tolong, teriak-teriak, didengar oleh orang-orang yang ada di luar sumur. Kemudian mereka berusaha untuk mengangkat orang itu, ya, sampai di atas, masih dalam kondisi hidup selamat, ya. Kemudian diberi segelas air susu, diminum, glek-glek-glek, ya, seger. Kemudian diinterogasi orang ini, piye ceritane sampean kok iso kejelungup ning sumur itu?
Orang ini kemudian menceritakan bagaimana kronologisnya, piye ceritane kok iso sampai kepleset ning jerone sumur iku mau. Dia berdiri di tepi sumur itu mempraktekkan maunya. Dia kecebur lagi dan ketika berusaha diangkat ternyata dia sudah tidak bernyawa lagi. Kecebur yang pertama, kenapa dia belum mati? Karena jatah rizkinya masih ada. Kecebur sing nomor loro, mati. Kenapa? Jatah rizkinya wis entek. Nah itu. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa subhana man amma bi zunudihi jami'al makhluqat. Maha suci Allah tabaraka wa ta'ala yang rata, yang meratakan dengan pasukannya, dengan tentaranya, jami'al makhluqat, kepada seluruh makhluknya. Tentara-tentara Allah yang senantiasa yaitu pekerja dan pekerja, ya, untuk meratakan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, rizki Allah kepada seluruh para hambanya. Wa tabarakalladzi wasi'at rahmatuhu jami'al barayat. Dan Allah maha berkah yang luas rahmatnya, mencakup semua apa yang diciptakannya. Kemudian ayat yang ke-48, wal arda farashnaha, wal arda farashnaha, dan bumi kami bentangkan, fasatna, bentangkan, farashna, ja'alnaha firasan lil khalq, ja'alnaha firasan lil khalqi, kami jadikan bumi itu hamparan lil khalq, untuk para makhluk, ya, dihamparkan, dibentangkan oleh Allah tabaraka wa taala. Yatamakkanu fiha min kulli ma yata'allaqu bihi masalihuhum. Yatamakkan fiha, yang memungkinkan di dalamnya, yang mereka bisa teguh di dalamnya, bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas yang tamakkan. Mereka bisa menetap di permukaan ini dan bisa melaksanakan aktivitas min kulli ma tata'allaqu bihi masalihuhum, apa-apa yang berkaitan dengan kemaslahatan mereka. Jadi apa saja yang kita kerjakan, yang kita laksanakan, yang menjadi kebutuhan kita, ya, entah itu urusan dunia, entah itu urusan akhirat, kenapa bisa kita kerjakan di permukaan bumi ini? Karena bumi disetting oleh Allah, disetel, ya, dibuat sedemikian rupa, cocok untuk kegiatan kita para makhluk ini, ya. Min masakin wa gharashin wa zar'in wa harsin wa julusin, ya, sehingga para hamba itu bisa membuat apa saja untuk keperluan mereka, yang untuk kebaikan hidup mereka, dari rumah, kemudian tanaman, ya, tumbuh-tumbuhan, kemudian juga majelis-majelis, perkumpulan-perkumpulan mereka bisa laksanakan, ya. Itu karena mungkin, ya, itu karena memang bumi itu memungkinkan kita untuk melaksanakan yang sedemikian itu, yang semuanya dengan pengaturan dari Allah tabaraka wa taala.
wasulukin lisubulil musilah, dan juga bisa menempuh jalan-jalan al-musilah yang menyampaikan ila maqasidihim wa ma'aribihim, yang menyampaikan kepada maksud-maksud dan tujuan mereka. Dibuatlah jalan-jalan yang kemudian dengan itu mereka bisa pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya, yang dengannya bisa mendapatkan kebaikan hidup mereka. Ini menunjukkan bagaimana maha hikmahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana Allah mengatur semuanya itu supaya cocok dan pas untuk kehidupan kita dan semua makhluk. Walima kana al-firasu qad yakunu shalihan lil intifa, dan disebabkan karena yang namanya firas itu pada asalnya kan lemek, ya kan? Al-firas dibentangkan, dihamparkan. Yang namanya hamparan, yang namanya hamparan qad yakunu shalihan lil intifa, kadang bisa untuk mengambil kemanfaatan min kulli wajhin, dari segala segi. Wa qad yakunu min wajhin duna wajhin, kadang-kadang bisa dimanfaatkan satu segi mungkin tidak bisa. Nah ini. Maka akhbara ta'ala annahu mahadaha ahsana mihad. Maka Allah kabarkan bahwasanya Allah Ta'ala telah membentangkan itu bumi tersebut dengan sebaik-baiknya, ala akmalil wujuh, dengan cara yang sebaik-baiknya, wa ahsaniha, dan sebagus-bagusnya, wa asna ala nafsihi bidzalika, dan Allah sanjung dirinya dengan hal itu. Faqala fa ni'mal mahidun, dan sebaik-baiknya yang membentangkan adalah kami adalah sebaik-baiknya yang menghamparkan itu. Namun yang menghamparkan itu bukan Allah, maka kondisinya tidak akan sempurna seperti ini, karena namanya perbuatan makhluk, pekerjaan makhluk itu banyak yaitu kekurangan-kekurangan, banyak terjadi cacat-cacat di beberapa segi-seginya. Akan tetapi karena ini adalah yang menghamparkan adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka nanti akan yaitu sangat bermanfaat kepada kita para hamba. Alladzi mahada li ibadihi, alladzi mahada li ibadihi maqtadathu hikmatuhu wa rahmatuhu, yang Allah hamparkan bumi tersebut untuk para hambanya yang sesuai dengan hikmahnya dan rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ayat yang ke-49, ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Wa min kulli syai'in, dan segala sesuatu, segala sesuatu, khalaqna zawjaini, kami jadikan berpasang-pasangan. Kami jadikan berpasang-pasangan. La'allakum tadhakkarun, supaya kalian itu mengambil pelajaran. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini, ay sinfain, dua jenis, jadikan berpasang-pasangan dua jenis, dzakarin wa unsa, ada laki-laki ada perempuan, ya kan, laki-laki perempuan dari manusia. Ada juga laki-laki perempuan dari kelompok jin. Min kulli na'in min anwa'il hayawanat, demikian pula ada pasangan-pasangan dari
berbagai macam yaitu binatang, hewan, ternak. Ada laki-laki, ada perempuan. Ya. Apakah yang berpasangan-pasangan yang lainnya? Banyak. Bukan hanya manusia, bukan hanya jin, bukan hanya yaitu hewan, ternak, binatang, banyak sekali. Ya. Termasuk berpasang-pasangan, yaitu ada siang, ada malam. Ya, ada gelap, ada terang. Ada kafir, ada mukmin. Ya, ada maksiat, ada taat. Itu pasang-pasangan. Ya. Ada petunjuk, ada kesesatan. Berpasang-pasangan. Itu semuanya dijadikan berpasang-pasangan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ada langit, ada bumi, ada utara, ada selatan, ada timur, ada barat, ada atas, ada bawah. Pasang-pasangan. La'allakum tadzakarun. Nah, dengan merenunginya itu, yang berpasang-pasangan itu, la'allakum tadzakarun, supaya kalian mengambil pelajaran, supaya kalian mengambil peringatan, sehingga kita tahu nanti bahwasanya yang menciptakan semuanya itu adalah Allah. Pencipta segala-galanya itu hanya satu, siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa fi kulli syai'in ayatun tadullu alla annahu wahidun. Dan di dalam segala sesuatu itu ada tanda, ada ayat bahwasanya Allah itu esa, tunggal. Termasuk ketika kita merenungi ciptaannya yang berpasangan-pasangan ini, maka kita akan tahu bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha tunggal, yang kita hendaknya mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Gimana, lanjut apa enggak nih? Gimana? Sinyalnya masih tetap. Ya. Ya, ini kurang sedikit tadi ya. Kita lanjutkan sedikit saja. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan dari segala sesuatu kami ciptakan zaujaini, dua pasang, ain sinfain, dua pasang, dzakarin wa unsa, ada laki-laki ada perempuan, min kulli nau'in min anwa'il hayawanat. La'allakum tadhakkarun, supaya kalian mengambil peringatan. Li ni'amillahi allati an'ama biha 'alaikum min fi takdziri dzalika. Ya, supaya kalian mengambil peringatan terhadap adanya nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian di dalam mentakdirkan hal tersebut. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mentakdirkan hal itu untuk ada di alam ini dan itu menjadi nikmat bagi kita semuanya, maka agar kita menjadikan hal itu sebagai bahan peringatan untuk kita, yaitu menunaikan tugas kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mentauhidkannya. Wa hikmatuhu haitsu ja'ala ma huwa as-sababu li biqa'i nau'il hayawanat
kulliha, ya, dan hikmahnya, yaitu ketika Allah tabaraka wa taala jadikan itu sebagai sebab untuk tetap berlangsungnya berbagai macam jenis hewan semuanya. Jadi karena adanya laki-laki atau perempuan, ada jenis yang ada jenis laki-laki, ada jenis perempuan dari hewan-hewan ternak-ternak itu, nanti dengan adanya itu keberlangsungan mereka itu akan tetap ada, karena akan terjadi kawinan di antara mereka, sehingga akan yaitu terus berlangsung, yaitu keturunan mereka itu, sehingga tetap akan ada, tetap akan bermanfaat bagi kehidupan yaitu umat manusia. Litaqumu bitanmiyatiha wa khidmatiha wa tarbiyatiha, ya, supaya kalian mengurusi atau melaksanakan pengembangannya, pemeliharaannya, kemudian yaitu membantunya, ya, supaya kita bisa mengurusnya, memeliharanya agar bisa berkembang menjadi baik hewan-hewan itu. Fayakhsulu min dzalika ma yahsulu minal manafi, maka dengan demikian akan tercapai yaitu kemanfaatan bagi umat manusia dan juga para hamba yang lainnya. Ini termasuk kenikmatan Allah tabaraka wa taala yang dianugerahkan kepada kita para hamba. Jadi tumbuhan, ada laki-laki, ada perempuan, terjadi persilangan, pernikahan, sehingga dengan pembuahan itu nanti akan adanya bunga-bunga dan kemudian adanya buah-buah yang bisa dikonsumsi untuk kita anak manusia. Demikian pula hewan-hewan, ada yang jantan, ada yang ada yang betina, bukan laki-laki perempuan, ya. Jantan dan betina untuk ini hewan atau ternak. Jadi dengan adanya itu maka kita bisa mengembangkan, kita bisa memeliharanya, kita bisa memperbagusi yaitu kelangsungan dari kehidupan mereka, sehingga menghasilkan yaitu kemanfaatan yang berkelanjutan untuk kita para hamba. Allah alam, demikian apa yang bisa kita sampaikan untuk malam hari ini, ya. Ini mungkin karena ada sedikit gangguan dari PLN, ya, kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.